Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, ini seriusan, udah 2025 loh. Tapi perkara donasi aku sedih banget, masih belum kelar juga. Oh my god. Bang Farhat Abbas ini guys terutama, ada aja gebrakannya tiap hari loh. Pertama bilang yang bertanggung jawab atas berpulangnya almarhum Alvin Lim itu podcastnya Bang Densu karena udah bikin orang shock. Terus sekarang dia bilang korban bencana alam yang ada di NTT yang nerima bantuan dana alokasi dari donasi Agus, sedih banget ini. Katanya mereka bisa dipidana loh guys. Buset dah, itu seriusan mau pidanain 8.000 orang. Gak habis pikir aku guys. Bang Farhat Abbas ini segitunya loh bela Mas Agus. Gini ya guys, menurutku kasus donasi ini udah gak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Udah clear gitu. Karena kan masalah dari awal itu, kita flashback sedikit ya, Mas Agus ini gak ada transparansi. Udah gak ada transparansi, penyesalan juga gak ada. Terus masalahnya dibikin lebar kemana-mana. Of course, yayasan yang sebagai penanggung jawab dari penggalangan dana ini pasti ngerasa takut kalau nantinya bakal ada banyak lagi hal-hal yang tidak transparan. Secara ini kan uang amanah ya guys. Kalau sampai nggak sesuai amanah saat menggalang dana, yayasan itu bisa dituntut guys. That's why yayasan yang mengambil alih untuk membantu mengontrol dana donasi tersebut. Nah, Mas Agus dan kawan-kawannya itu tidak mau memahami tentang ini. Selalu bilang yayasan itu merampas haknya dia. Oke, back to story. Jadi selagi uang dipegang sama yayasan, Mas Agus ini tidak menunjukkan itikat baiknya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan gitu. Justru dia kayak merasa besar kepala karena banyak yang membela dia. Padahal kalau menurutku sebenarnya gampang loh. Biarin aja yayasan yang mengelola kan. Kalau emang ada kebutuhan apa yang mendesak, itu tinggal kasih tahu aja. Jadi kan ada transparansi tuh, yayasan juga tahu alokasi dananya untuk apa aja. Dan of course diprioritasin pengobatan karena kan menggalang dananya untuk pengobatan. Kalau kata aku sih mending Mas Agus waktu itu berobat langsung ke tempat yang paling canggih alat-alat berobatnya, terus juga paling bagus gitulah. Itu pasti bakal ditemenin sama yayasan kalau Mas Agus ini emang mau fokus berobat ya. Dan kalau matanya Mas Agus ini masih belum sembuh, perlu tambahan uang, yayasan pasti akan mengusahakan untuk mencari uang tambahan. Gimana caranya Mas Agus ini biar bener-bener sembuh. Dan even itu udah sembuh, kalau uangnya masih sisa, itu bakal dikembaliin lagi ke Mas Agus. Asal syaratnya Mas Agus harus sembuh dulu. Gampang kan sebenarnya, Mas Agus tuh mau aja nurut untuk berobat gitu loh, untuk kesembuhannya dia sendiri. Kenapa? Kayak nggak niat gitu dia berobatnya ya. Awalnya dia minta bantuan, tolong mau sembuh. Setelah ada bantuan ini nggak difokusin dulu gitu. Itu loh permasalahannya Mas. Kalau sekarang Mas Agus mau ngeluh ya nasi udah jadi bubur. Gak bisa lagi, ini udah kesepakatan sama donatur. Kalau dari awal Mas Agus mau ngikutin prosedur yang ada, masalahnya gak bakal melebar kemana-mana. Gak bakal ada gebrakan-gebrakan baru setiap harinya. Oke, lanjut ke inti konflik dari pembahasan kali ini. Jadi kan Mas Agus ini kelihatan gak ada itikat baiknya ya selama uang itu dipegang sama yayasan. Pokoknya keinginan Mas Agus itu gak mau yayasan yang mengontrol uangnya gitu loh. Dia itu ngerasa dengan yayasan memonitoring uangnya, itu artinya yayasan ngerampas haknya dia. Melihat keegoisan itu terjadi, of course pihak donatur merasa nggak ikhlas ya kalau uangnya disalahgunakan. Maksudnya nggak digunakan sesuai prioritasnya dulu. Jadi kalau misalnya donatur harus ikhlas bla 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 bla, tapi kan itu uang amanah. Kalau misalnya itu nggak sesuai amanah, wajar dong kalau donatur nggak ikhlas. Dari sanalah donatur akhirnya mengajukan ke yayasan supaya uang yang dikasih ke Mas Agus itu dikembalikan aja atau diberikan ke orang yang lebih membutuhkan. Akhirnya dari kesepakatan antara yayasan selaku penanggung jawab penggalangan dana ini dan juga para donatur, dana donasinya itu disepakati dan disetujui untuk membantu orang-orang yang lebih membutuhkan, yaitu dialokasikan ke korban bencana alam Lewotobi di NTT guys. Dan part tergokilnya, kalian tahu apa yang Bang Farhat Abbas bilang? Nih, coba deh kalian tonton aja sendiri. Orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit, nanti dia bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan.
karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil sama mereka. Gimana? Kita tebak-tebakan ekspresi dulu nih. Setelah kalian nonton video itu kayak gimana ekspresi kalian? Kayaknya ekspresi kalian kayak gini deh. Bener atau nggak salah lagi? Heran nggak kalian guys? Itu seriusan, ribuan korban bencana tuh mau dipidana gitu? Gimana pula itu caranya ya? Oh my god, aneh banget. Dan ada part yang bikin aku hahehoh banget ya guys. Ini pas Bang Farhat tuh bilang kayak gini, ada kisruh bahwa dana milik Agus yang manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus? Nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil oleh mereka? Nah, mereka yang dimaksud itu pihak Bang Densu dan Teh Novi ya. Dari perkataannya dia itu, ada satu hal yang aku notice. Di sana itu dia kelihatan sadar kalau dana itu untuk pengobatannya Agus. Terus nih ya, kebanyakan netizen pada jadi mikir guys, terus uang yang dipakai sama Wawa untuk bayar utang rumahnya itu gimana? Wawa bakal dipidana juga nggak kalau kayak gitu? Kan Bang Farhat sendiri bilang yang memberi dan menerima dana donasi Agus atau menyalahgunakan itu bisa dipidana. Berarti Wawa, menurut kalian gimana guys? Aku juga nggak tahu ya kapan masalah ini bakalan selesai. Ini udah pergantian tahun, apakah akan menuju tahun berikutnya masalah ini masih diungkit-ungkit? Intinya aku harap semoga Bang Farhat gak buat gaduh sampai ke NTT deh ya. Takutnya kan Bang Farhat gak bercerita, diam-diam udah langsung datang tuh ke NTT. Datangnya nggak ngasih bantuan tapi nyari ribut sama korban di sana. Takutnya kan kayak gitu ya, semoga aja enggak. Dan kalau menurut tanggapan kalian gimana tentang pembahasan ini, aku mau tahu, so please tuliskan di kolom komentar. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.